Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How is life today? I hope you're always fine and happy. Well, we are meeting again in English class with me, Muhammad Taufikur Rahman. Today we are discussing about if clause, followed by imperative or suggestion. Klausa if diikuti dengan imperatif, kalimat perintah, or suggestion atau kalimat saran. Kalimat ini sering juga disebut dengan kalimat kondisional atau kalimat pengandaian. Well, sebelum kita masuk ke materi inti, I want to explain about clause or klausa. What is clause? Ada yang tahu apa itu klausa? Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat yang tidak bisa berdiri sendiri, karena ia harus melekat dengan klausa lainnya. Klausa ini biasanya terbagi dua, yaitu klausa dependent, yaitu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, dan klausa independent, klausa yang dapat berdiri sendiri. Okay. In our meeting today, we have 5 purposes of learning. Pada pertemuan hari ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menirukan beberapa contoh interaksi pengandaian diikuti oleh perintah atau saran yang diperagakan dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan pengandaian dengan saran dari contoh-contoh yang ada, dilihat dari isi dan cara pengungkapannya. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi sosial atau struktur teks atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam interaksi yang dipelajari. Yang keempat, melakukan tindakan komunikatif terkait pengandaian. Yang kelima, melakukan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian. Okay, now pay attention to the following sentences. Sekarang perhatikan pada kalimat-kalimat berikut. If you visit Singapore, don't litter. Jika kamu mengunjungi Singapura, jangan membuang sampah sembarangan. Okay. If you'd like to visit tourist attraction, please prepare your stamina. Jika kamu ingin mengunjungi tempat wisata, persiapkan stamina kamu. If you want to pass the exam, you should study harder. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar lebih giat. Well, menurut kalian, apakah kalimat di atas itu memiliki tujuan? Yap, they have purposes, ya. Semua masing-masing kalimat tersebut memiliki tujuan. Kalimat pertama adalah kalimat yang memberikan larangan atau memerintahkan kita untuk tidak buang sampah sembarangan ketika mengunjungi negara Singapura. Oke, karena kalau kita tidak mengajukan perintah atau larangan ini, maka kita akan kena denda, dan denda buang sampah sembarangan di Singapura sangat mahal. Oke, kalimat kedua itu adalah kalimat saran. Kalimat saran tersebut bisa kita identifikasi dengan kata please, ya. Please prepare your stamina. Persiapkan stamina Anda. Keberadaan kata please di sana membuat klausa tersebut menjadi if clause dengan fungsi saran. Ya. Kemudian kalimat ketiga adalah kalimat saran juga, ya, di mana kita bisa mengidentifikasi saran tersebut dengan keberadaan kata should
yang biasanya diartikan dengan sebaiknya atau seharusnya. Oke. Now look at this table. Conditional sentences have different purposes. Read and pay attention to the following examples. Kalimat kondisional memiliki beberapa tujuan. Baca dan perhatikan contoh-contoh berikut. So, kita akan mempelajari 5 kalimat kondisional dengan tujuan atau fungsi yang berbeda-beda. Pay attention, perhatikan. The first, if clause followed by an imperative. If clause diikuti dengan kalimat perintah, ya, imperatif adalah kata perintah. If you want to achieve your dream, pray and work harder. Jika kamu ingin meraih cita-citamu, berdoa dan bekerjalah dengan lebih giat. Yang mana kalimat perintahnya? Right, pray and work harder. Berdoalah dan bekerjalah dengan lebih giat adalah sebuah kalimat perintah. The second, if clause followed by a suggestion. Diikuti dengan saran. If you visit Singapore, you should keep cleanliness of the city. Jika kamu mengunjungi Singapura, kamu harus menjaga kebersihan kota tersebut. Oke. Yang mana kalimat sarannya? You should keep cleanliness of the city, right? Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa itu kalimat saran? Ya, right, dengan kata should, ya. Oke. The third, if clause followed by a general truth. If clause diikuti dengan sebuah kebenaran umum. If you don't bring any beverages during your tour, you will be thirsty. Jika kamu tidak membawa minum-minuman selama tur kamu, kamu akan kehausan. Oke. Yang mana general truth-nya? You will be thirsty, ya. You will be thirsty. Ya, kamu akan kehausan apabila tidak membawa minuman selama perjalanan, ya. That is general truth. Itu adalah sebuah kebenaran umum, ya. Oke. And the fourth, if clause followed by a reminder. If clause diikuti dengan sebuah pengingat, ya. Reminder itu adalah pengingat. Contohnya, if you visit Yogyakarta, don't forget to buy dagadu as souvenir. Jika kamu mengunjungi Yogyakarta, jangan lupa untuk membeli dagadu sebagai sebuah souvenir. Oke. Dari mana kita tahu remindernya? Yap, dengan don't forget. Ya, itu adalah pengingat, mengingatkan untuk membeli dagadu. What is dagadu? Right, dagadu is a t-shirt, sebuah kaos khas Yogyakarta, ya. And the last, if clause followed by a dream or wish. If clause diikuti dengan keinginan atau cita-cita, ya, atau rencana. If you have spare money, you can buy dagadu t-shirt for me. Jika kamu memiliki uang lebih, kamu bisa memberikanku baju kaos dagadu. Ya. Di sini, di mana sebuah wish-nya atau dream-nya, you can buy dagadu t-shirt for me, right? Ini adalah sebuah dream, wish, atau sebuah rencana, ya. Oke. Notes, catatan, ya. Di sini ada 3 catatan yang terkait dengan materi kita hari ini. The first is, if clause should be separated with comma whenever it is put in the beginning of the sentence. If clause harus dipisahkan dengan koma, ya, ketika ia berada di depan kalimat. Example Gracia, you should, if you want to pass the exam, you should study harder. Ya, jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar lebih giat. Oke. Di sini kita mendapati koma. Nah, koma, ya. Koma karena if clause-nya berada di depan, ya. Berada
berada di depan, maka pastikan harus dipisah dengan koma. Oke, seperti itu cara penulisan klausa ya dalam kalimat. Oke. And then we may dismiss comma if we put if clause after independent clause. Kita boleh meniadakan koma ya ketika if clause-nya berada setelah independent clause. Contohnya, you should study harder if you want to pass the exam. Di sini tidak ada koma sama sekali ya, tidak ada komanya, tidak ada koma. Karena apa? Karena if clause-nya berada setelah independent clause. You should study harder adalah independent clause. Sementara if you want to pass the exam adalah dependent clause, ya, dependent clause yang harus clause yang terikat. Karena dia berada di belakang gitu ya, di belakang maka komanya hilang. Oke. The third, if can be replaced with when or whenever. Okay. Example Gracia, you should study harder when you want to pass the exam. Ya. Kamu harus belajar lebih giat ketika kamu ingin lulus ujian. Nah, jadi kata if ini ya, kata if bisa saja kita ganti dengan when atau whenever ya. Nah, oke, seperti itu. Tidak harus if melulu ya. Boleh saja kita ganti dengan when atau whenever dan artinya sama ya. Jika kamu kamu harus belajar lebih giat apabila kamu ingin lulus ujian atau jika kamu ingin lulus ujian. Oke. Oke, now let's practice. Sekarang mari kita praktek. Task 1, practice the dialogue below with your friend. Pay attention to the use of if clause. Praktekkan dialog berikut dengan teman kalian. Perhatikan penggunaan if clause-nya. Oke. Dialogue 1. Repeat after me. Oke. This dialogue is between father and son. Okay. Father, exam is around the corner. It's about time to go back to your study. Okay, Dad. If you want to pass the exam, you have to study harder. Thanks, Dad. Okay. Dialogue 2. Between Della and Amy. Where can I get inexpensive, good quality shoes? If you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Dialogue 3 between Mr. Lukman and Rahman. If you want to be the chair of OSIS, offer a good program to improve the school environment. Sure, I will. Dialogue 4 between Mom and Etty. If you don't put some cherries on it, your cake will look pale and dull. Yes, you are right. A cherry or two will help with the appearance. A cherry or two will help with the appearance. Dialogue 5 between Joko and Edwin. If I'm elected president, I will waive taxes for poor people. I wish you all the best. Okay, now we go to the next task. Identify the sentences in the dialogue above. Nah, sekarang Bapak ingin kalian kembali melihat dialog-dialog di atas tadi. Kemudian kalian identifikasi kalimat-kalimat if clause-nya dan fungsinya atau tujuannya. For example, if you want to pass the exam, you have to study harder. Nah, itu adalah patternnya if clause diikuti dengan suggestion atau if clause dengan diikuti dengan sebuah reminder. You have to study harder itu bisa berfungsi sebagai suggestion dan juga bisa berfungsi sebagai sebuah reminder, pengingat tadi ya. Oke, dialog 2 to 5 kalian selesaikan semuanya. Oke, sebagai tugas hari ini. Well, that's all for today. I hope you understood the materials very well. If you have any question,
just write it down in our forum or group. Let's close our lesson today by reading Ghifaratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.